Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Najwa dengan NIM 2902350028. Program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk hukum dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Rasidi SEMM untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Bentuk hukum A. Handelzak. Handelzak adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin, buku, barang-barang dagangan, piutang, nama perusahaan, merek, paten, goodwill, utang, relasi, langganan, rahasia, perusahaan, dan lain-lain. Handelzak atau urusan perusahaan mencakup yang pertama benda tetap, yang kedua benda tidak tetap, yang ketiga yang bukan benda. Bentuk-bentuk badan hukum yang pertama yaitu ada Koperasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3. Macam-macam koperasi ada dua, yaitu yang pertama koperasi primer, yaitu didirikan oleh dan beranggotakan seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, yaitu ada koperasi sekunder, didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Yang kedua, yaitu ada yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang pertama, A, yaitu organisasi yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. B, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian yayasan sebagaimana dimaksud memperoleh pengesahan dari menteri. C, pengesahan dimaksud ditujukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri. D. Pengesahan dimaksud diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. E. Anggaran dasar yayasan dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. F. Perubahannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina. G. Laporan pengurus yayasan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup. Bubarnya yayasan dikarenakan yang pertama, jangka waktu yang ada dalam yayasan telah berakhir. Dua, tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan A. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. B. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. C. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Fenomena di tahun 2009 yang menarik adalah dengan diundangkannya oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Terjadi polarisasi antara tugas pokok dan fungsi yayasan yang selama ini telah menjamur di negeri ini, khususnya yayasan yang mengelola pendidikan. Semangat bahwa yayasan merupakan sekumpulan orang yang ingin mengimplementasikan sebagian dananya untuk kegiatan sosial. Kadangkala berbanding terbalik dengan praktek di lapangan yang justru menjadikan yayasan sebagai alat untuk memperkaya perseorangan melalui badan usaha yayasan. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 1 tahun 1995, Jo 40 tahun 2007. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Ketentuan umum yang pertama, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan. Yang kedua, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan komisaris. Yang ketiga, RUPS adalah organ rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Yang keempat, RUPS adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang kelima, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khususnya serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Yang keenam, perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal. Yang ketujuh, menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Cara mendirikan perseroan terbatas yang pertama, PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akte pendirian dibuat di muka notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, PT memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian dibuat oleh notaris, kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Unsur-unsur dalam anggaran dasar perseroan terbatas Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, besarnya jumlah modal. Yang kelima, jumlah saham. Yang keenam, susunan. Yang ketujuh, penetapan tempat dan tata cara penetapan RUPS. Yang kedelapan, tata cara pemilihan. Yang kesembilan, tata cara penggunaan laba pembagian dividen. Yang kesepuluh, ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Wajib daftar PT dalam daftar perusahaan. Yang pertama, akte pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman. Yang kedua, akte perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman atau akte perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman. Selain didaftarkan, PT wajib mengumumkan dalam tambahan berita acara negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Perseroan Terbatas atau UU PT. Permohonan pengumuman dilakukan oleh direksi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Modal dasar perseroan. A. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. B. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. C. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Besar modal dasar PT. A. Modal dasar perseroan paling sedikit sebesar 20 juta. B. Modal yang ditempatkan atau disanggupi sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. C. Modal yang disetor paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.